Shalom semuanya. Shalom. Oke, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semuanya masih sehat-sehat kan? Nah, hari ini kita mau beribadah. Ayo, adik-adik kakak siapa yang udah rindu untuk beribadah kembali? Kak tanya. Wah, ternyata banyak yang rindu ya untuk ibadah di sini sama-sama kawannya juga, ngumpul-ngumpul semuanya. Kita nyanyi sama-sama. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Jadi semuanya siapkan hatinya, siapkan pikirannya supaya kita bisa memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau belajar lagu dulu. Lagunya Hormat Bagi Allah Bapa. Sekarang semuanya ambil sikap berdoanya. Kita mau siapkan hati kita sambil kita mengambil sikap berdoa, kita bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Ayo semuanya kita sapa Tuhan dulu ya. Ayo kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita di dalam nama Tuhan Yesus dan kita akan berdoa. Kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat dan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik. Sebentar lagi kami akan bernyanyi dan memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan yang tetap berkati supaya kami bisa bernyanyi dan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam nama Tuhan. Tuhan yang lancarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sapa lagi ya semuanya ya. Shalom adik-adik. Nah, masih semangat dong ya. Nah, kita mau memuji Tuhan. Meskipun kita nggak lihat kawan kita yang ada di rumah, kita nggak kumpul sama-sama. Tapi dimanapun kita harus memuji Tuhan. Karena Tuhan udah sayang sama kita. Kita juga harus sayang dong sebagai anak Tuhan sama Tuhan. Oke, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Semuanya berdiri, ayo berdiri. Udah, kita siapkan hati kita. Kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan bernyanyi lagu It's Good to See You Here With Me. Untuk teman-teman kakak, kami persilakan untuk membantu buat gerakannya ya. Dan adik-adik yang di rumah, jangan lupa untuk buat gerakannya. Ikuti kakak. Kita nyanyi It's Good.
semuanya udah boleh duduk kembali. Dah? Tarik dulu napasnya dalam-dalam. Baru dibuang pelan-pelan. Dah? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita siapkan hati kita. Kita siapkan juga pikiran kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita akan bernyanyi hormat bagi Allah Bapa. Selamat hari Minggu, apa kabar semuanya? Wah, pasti luar biasa ya. Coba, apa kabar semuanya? Loh, belum, kakak belum dengar. Sekali lagi yang kuat semuanya teriak, apa kabar semuanya? Yeay, puji Tuhan. Meskipun kita semua ada di rumah, ada yang mungkin baru bangun tidur, masih bau ences. Wah, tapi nggak apa-apa ya. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Oke, mari. Sebelum firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan berkati kami hari ini. Tuhan Yesus, di hari Minggu ini, kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami, ajari kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Oke, hari ini kita mau baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Oke, ada Alkitabnya semua? Ada ya? Kalau belum, kakak hitung sampai 3, semua boleh ambil Alkitab ke kamar, tanya mama sama papanya, ada Alkitab nggak? Oke, silakan. Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sudah? Sudah dapat? Sudah dapat ya? Baik, kita mau baca firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Korintus perjanjian baru. Baik. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Kakak baca, adik-adik baca juga di rumah ya. Oke. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya, itu firman Tuhan hari ini. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Adik-adik, tadi kita sudah nyanyi sama Kakak Irma lagunya Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Loh, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Loh, berarti ada 3 dong. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Hah? Jadi Tuhan kita ada 3 ya? Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Loh, terus ada yang bilang, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Nah, kok ada 3 ya? Waduh, berarti Tuhan kita ada 3 ya? Benar ya? Benar apa enggak ya? Wah, oke, sekarang kakak di sini kan orang mau jelasin ya. Sebenarnya Allah kita itu hanya satu.
Tidak ada yang namanya 3, 2, 1. Tapi yang ada 1. Oke, sini lihat ya. Adik-adik boleh lihat ya. Ini Kak Nora ada air, apa ini? Air putih. Lalu ada ini gula, ada kopi. Nah, sekarang adik-adik boleh lihat. Kalau Kak Nora masukkan airnya ke dalam gelas. Namanya apa ini? Air putih. Nah, sekarang kalau Kak Nora masukkan ini gula ke dalam air, nah, lalu Kak Nora kacau. Wah, siapa yang pagi-pagi sering buatin minum buat papa atau mamanya? Yang rajin, ayo. Atau malah dibuatin minuman sama mamanya. Nah, jadinya coba Kak Nora rasain. Namanya air manis. Ada gula, ada air. Nah, di sini Kak Nora ada kopi. Kopi, siapa suka minum kopi? Oh, belum ya, anak-anak belum boleh minum kopi, minum susu ya. Nah, adik-adik lihat. Kak Nora masukin kopinya. Nah, apa yang terjadi adik-adik ya? Lihat. Wah, jadi hitam. Jadi apa ini namanya kalau adik-adik hidangkan kepada papanya atau bapaknya di rumah? Ini namanya kopi. Loh, gulanya tadi mana? Loh, gulanya tadi, airnya kok jadi hitam? Kok jadi namanya kopi? Kok bukan jadi air kopi atau gula kopi atau air gula kopi? Tapi ini jadinya namanya kopi. Nah, tapi kalau ditanya orang, kopi itu apa aja ya isinya ya? Ada apa tadi? Ada air, ada gula, dan kopi. Tapi ini tetap jadi namanya kopi. Seperti itu. Sama dengan Allah kita. Seperti kita bilang, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mereka adalah satu kesatuan. Seperti tadi, ada air, ada gula, dan ada kopi. Jadi sebenarnya adik-adik, bukan ada 3 Allah, atau bukan ada 3 orang. Tidak, Allah kita hanya satu. Cuman fungsinya Allah Bapa sebagai pencipta yang ciptakan adik-adik, ciptakan semua isi dunia ini. Yang kedua Allah anak itu fungsinya sebagai penebus. Dia memberikan anaknya Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita, seperti yang kita rayakan minggu lalu Paskah ya. Lalu yang ketiga Allah Roh sebagai penghibur, pembimbing, seperti cerita kita minggu lalu. Dibilang bibi mama ingin ya, gimana kalau kita lagi membuat jahat, tapi ada roh yang bilang, hai jangan berbuat jahat. Itulah Allah kita, Allah Roh. Jadi bukan 3 Allah kita, tapi hanya satu. Yang 3 itu adalah fungsinya. Oke? Nah, contohnya lagi nih, seperti kakak ya. Nama aslinya Novi. Jadi kalau di KTP atau di mana-mana, kalau ditanya namanya siapa? Namanya Novi. Oke, nah yang kedua, ada lagi yang panggil Nora. Kakak Nora. Kakak Nora itu kalau di gereja dipanggil Kakak Nora. Kenapa? Karena kakak istrinya pendeta. Jadi kalau di gereja dipanggil Kakak Nora. Nah, yang ketiga kakak lagi ada dipanggil Mama Prisel. Kenapa kakak dipanggil Mama Prisel? Karena kakak mamanya Prisel. Jadi kalau di rumah dipanggil, Mama Prisel. Gitu. Orangnya beda enggak? Apa ada yang namanya Novi, namanya Nora, dan Mama Prisel? Bukan. Tidak ada. Hanya kakak. Cuman ketika nama Novi itu untuk di identitas, di KTP. Nah, ketika nama Nora untuk di gereja, untuk pelayanan. Ketika Mama Prisel di rumah, tapi tetap satu orangnya, oke? Itu dia adekku ya. Jadi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 ya. Nah, kesimpulannya, lihat, kakak punya segitiga di sini. Seperti ini adekku. Nah, ini ada Allah, Bapa, Anak, dan Roh. Ini adalah satu kesatuan. Jadi mereka ini tidak bisa dipisah karena hanya ada satu
segitiga. Jadi apa tadi fungsinya? Lihat ya. Kalau Allah Bapa sebagai pencipta. Kalau Allah Anak sebagai penebus. Kalau Allah Roh sebagai apa tadi ya? Sebagai apa tadi? Nah, kalau Allah Roh sebagai pembimbing dan penghibur. Kalau lagi sedih, aduh sedih kali. Dalam hati kita, oh nggak boleh sedih. Aduh bosan kali di rumah terus. Nggak boleh bosan. Ini semua demi kebaikan kita semua. Oke, adik-adik semua ya. Jadi ingat ya, tidak ada yang namanya tiga Allah. Tidak ada namanya tiga Yesus. Kalau kakak dulu pernah di sekolah waktu masih di Riau dibilang gini, kamu orang Kristen, Allahnya tiga ya? Kamu orang Kristen, Allahnya tiga ya? Ada yang bilang Bapa, ada yang bilang Yesus, ada yang bilang Roh Kudus, tiga ya? Gitu. Nah, mulai saat ini ketika ada teman-teman adik-adik yang bertanya atau siapapun yang bertanya katakan, aku hanya punya satu Allah. Tapi mempunyai banyak fungsi, 3 fungsi. Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Anak sebagai penebus, Allah Roh sebagai penghibur dan pembimbing. Oke? Sebelum kita tutup firman Tuhan, kita mau nyanyi. Yuk Kak Irma, kita nyanyi lagu yang tadi sudah dipelajari ya adik-adik ya. Hormat bagi Allah Bapa, sudah dipelajari tadi lagunya. Kita mau bernyanyi, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Sambil adik-adik boleh lihat segitiga ini ya. Boleh lihat segitiga ini, nanti sambil bernyanyi, kita bisa, nanti Kakak Nora buka segitiganya. Oke, ayo Kak Irma. Kak Irma. Adik-adik di rumah boleh nyanyi ya, sama orang tuanya, sama teman-teman, boleh ya. Ambil senyum ya, jangan ngantuk, boleh lebih semangat ya. Hormat bagi Allah Bapa. Adik-adik juga boleh buat di rumah seperti ini sama mama sama papanya. Buat segitiga dong Ma. Segitiga apa? Segitiga Allah kita. Allah yang hanya ada satu. Tidak ada Allah yang tiga, tidak ada yang banyak-banyak, hanya satu. Oke, kita bersatu dalam doa. Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan boleh ajarkan kami hari ini untuk kami boleh mengenal hanya ada satu Allah yang luar biasa bekerja dalam hidup kami. Tidak ada Allah yang lain Bapa. Meskipun banyak pekerjaan Allah, tapi yang kami tahu saat ini adalah Allah kami hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Roh Kudus yang menghibur kami, dan Bapa yang menciptakan segala isi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama yang indah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, gimana? Ternyata kita punya Allah satu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Meskipun 3 yang punya Tuhan, tapi kita tetap menyembah Allah yang Esa. Sekarang kita mau menyiapkan persembahan kita. Nanti persembahannya dikumpulkan ke orang tuanya ya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan.
adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita udah selesai kan? Nah, nanti firman Tuhan yang udah dikasih tahu semuanya bisa adik-adik gunakan dan adik-adik ingat. Nah, sebelum kita tutup, kita mau bernyanyi satu lagu. Kita bernyanyi Yesus itulah satu-satunya. Berdoanya, kita akan menutup ibadah kita ini dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan untuk segala berkat dan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari ini. Tuhan, ibadah kami sudah berjalan dengan selesai. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan kiranya juga Tuhan yang memberikan Roh Kudus Tuhan kepada kami supaya kami paham mengenai firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami. Kiranya Tuhan tetap berkati persembahan kami, supaya persembahan ini bisa berguna untuk gereja Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan tetap berkati mereka dalam pekerjaannya, berikan mereka umur yang panjang. Tuhan juga yang berkati kesehatannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami. Kiranya Tuhan tetap menjauhkan negara kami dari virus ini, dan biarkanlah kiranya Tuhan yang tetap menyembuhkan orang-orang yang sudah sakit. Dan kami juga berdoa supaya kami bisa tetap berkumpul nanti bersama dengan teman-teman kami, baik yang di sekolah maupun di gereja. Ini doa kami Tuhan yang tetap berkati kami dalam segala aktivitas kami selanjutnya. Mari kita berdoa seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Dadah.